vibration is broken. We call that as a will. The sun and the light, intuition, impression, and calculation, excitation, illusion. This world is amazing. You won't realize this. Words and energy vibrate to you. This world is amazing. You won't realize this. Words and energy vibrate to you. Di suatu pagi yang cerah, di depan rumah detektif C, tiba-tiba ada sebuah kertas misterius. Kertas itu tergulung dan terikat oleh sebuah karet. Detektif C pun mengambil surat tersebut dan ia membacanya. Ternyata itu sebuah surat dari seorang profesor. Dalam surat itu, profesor menyuruh detektif C untuk mencari tahu tentang 6 rumus fisika, dan misi keduanya adalah membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan listrik tetapi berasal dari bahan terbatas yang ada di sekitar kita. Detektif pun tahu harus memulai dari mana. Ia pun berinisiatif untuk pergi ke sebuah sekolah. Sesampainya detektif di sekolah, ia langsung melihat anak yang sedang bersepeda. Wah, sepertinya bersepeda adalah salah satu penerapan dari rumus energi kinetik. Ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Detektif C melanjutkan perjalanannya dan tak sengaja tertabrak oleh seorang siswa. Dengan adanya tabrakan tersebut membuat buku detektif C terjatuh, dan dengan adanya kejadian tersebut membuat detektif C tahu bahwa buku terjatuh ada energi mekaniknya, seperti contoh soal berikut. Kemudian detektif C melihat seorang anak yang menaiki sebuah tangga. Ternyata menaiki sebuah tangga juga merupakan penerapan sebuah daya loh. Seperti apa sih contoh soalnya? Seperti berikut. Detektif C akhirnya memasuki sebuah kelas dan melihat anak yang sedang mengambil kemucing di atas lemari. Ups, ternyata kemucing tersebut terjatuh, sehingga menandakan bahwa di dunia ini adanya gravitasi. Misalnya pada soal seperti berikut. Lagi-lagi detektif C melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lagi-lagi ada seorang anak nakal yang sengaja menapel kepala detektif C. Namun dengan adanya tapelan tersebut, detektif C jadi tahu bahwa menapel adalah contoh gaya bekas, seperti pada soal berikut. Dan ketika ingin pulang, tiba-tiba detektif C melihat seorang anak yang mengendarai sepeda motor. Dengan adanya anak yang bersepeda motor itu, detektif C jadi tahu bahwa bersepeda motor menerapkan teorema usaha dan energi, seperti pada contoh soal berikut ini. Akhirnya, detektif C dapat menyelesaikan misi pertama dari profesor. Ia pun segera pulang dan menyelesaikan misi keduanya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah nampan plastik, kaleng bekas, stik es krim, 2 sedotan plastik, tusuk sate, 10 tutup botol plastik bekas, lem tembak, spidol, cutter, dan penggaris. Langkah pertama, potong sisi tutup botol sebanyak 8 kali, kemudian lubangi bagian tengahnya. Pastikan potongan sisi tutup botol tersebut sesuai dengan ukuran stik es krimnya. Kemudian, masukkan stik es krim pada sisi-sisi tutup botol tadi. Lakukan berulang. Langkah kedua, masukkan tusuk sate ke tengah tutup botol.
Langkah ketiga, siapkan 2 stik es krim. Ambil 1 stik es krim, kemudian potong menjadi 2. Rekatkan stik ukuran kecil dengan stik yang ukurannya besar. Lakukan berulang. Daya adalah laju usaha yang dilakukan setiap waktunya. Langkah keempat, rekatkan ujung stik es krim. Tambahkan 1 stik es krim untuk pijakannya. Kemudian rekatkan hingga membentuk segitiga. Lakukan langkah ini sekali lagi. Gaya sejajar berpindah. Bagi bagian atas dan bagian bawah kaleng bekas menggunakan gunting. Setelah itu kita masukkan sedotan ke 2 lubang tersebut. Nah, seperti ini, dan satunya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Jangan lupa nanti kita potong sedotannya supaya lebih pendek. Langkah ketujuh, rekatkan tutup botol ke seluruh ujung stik es krim. Langkah ke-8, buat pijakan untuk kalengnya menggunakan stik es krim dengan membentuk persegi panjang di kedua sisi. Buat bagian atasnya seperti ini ya. Langkah ke-9, rangkai semua komponen menjadi satu. Tada, kira-kira seperti inilah hasilnya. Halo semuanya, dengan Detektif C di sini. Lanjut ke misi kedua kita. Oke, kita mulai yuk. What do you think about sampah? Ketika mendengar kata sampah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Kotor, menjijikkan, atau bau yang tidak sedap? Bagaimana ya cara kita mengatasinya? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Kincir air. Kincir air adalah alat berbentuk lingkaran yang berputar pada porosnya karena adanya dorongan aliran air yang cukup deras. Kincir air adalah salah satu contoh penerapan dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari kincir air. Begini cara kerjanya. Energi kinetik dari derasnya aliran air mengenai bilah atau sudut pada kincir. Kemudian, sudut kincir air yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir pada porosnya. Kincir air yang berputar merupakan energi mekanik. Selanjutnya, barulah energi mekanik atau putaran kincir tersebut dapat ditransmisikan untuk menggerakkan alat atau perangkat lainnya. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah bahan yang pertama, nampan plastik, kaleng bekas, stik es krim, 2 sedotan plastik, tusuk sate, dan 10 tutup botol bekas. Untuk alatnya yang perlu kita siapkan adalah gunting dan lem tembak. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke sesi Q&A. Sesi ini berisi tanya jawab seputar permasalahan hari ini. Saya sudah punya 2 pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama adalah Michelle. Michelle bertanya, mengapa air dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif? Jawabannya, air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Karena pada air tersimpan energi potensial pada air yang jatuh dan energi kinetik pada air mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Putri. Putri bertanya, apakah derasnya air dapat mempengaruhi kecepatan berputarnya kincir air dan besar energi yang dihasilkan? Jawabannya adalah iya. Semakin deras aliran airnya, gerak kincir air akan semakin cepat. Pelannya gerak kincir air terjadi karena kurang derasnya aliran, sehingga menyebabkan kincir air mati. Semakin pelan putaran kincir airnya, semakin pula
semakin kecil pula energi yang dihasilkan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di misi berikutnya. Dadah! Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Impuls itu peristiwa. Nah, jadi dapat disimpulkan jika kita menyentil satu kelereng, maka satu kelereng lainnya akan keluar dari barisan tersebut. Dan jika kita menyentil dua kelereng, maka dua kelereng lainnya akan keluar dari barisan tersebut. Karena ada momentum dan impuls.